nama saya Samsudin Mahfud Al-Masyhur dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Untuk NIM, bisa dilihat di bawah ini, B02218027. Oke, untuk mulai tugas pendidikan orang dewasa yang diampu oleh Bu Sari, nama pendeknya, nama panjangnya, jangan kepo, nanti berat. Oke. Untuk mulai tugas itu, jadi kita akan membahas. Untuk yang pertama kita bahas dulu apa itu teori andragogi. Nah, untuk teori andragogi ada yang namanya teori pembelajaran andragogi, yang dimana teori ini yang membahas berdasarkan orang dewasa. Nah, jadi nggak anak kecil, dia orang dewasa. Orang dewasa, nah, atau sering disebut juga sebagai teknologi perlibatan usia. Jadi tergolong usia berdasarkan usianya kalau andragogi seperti itu. Nah, itu dari penerangan atau penjelasan dari teori pembelajaran andragogi. Untuk yang selanjutnya, next. Episode kedua. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh ibu kita, ibu dosen, yaitu ada kalau nggak salah 5 pertanyaan. Jadi kita harus mengambil 2 pertanyaan. Yang pertama, kita sudah ke video yang sebelumnya ada pertanyaan. Nah, setelah itu kita jawab. Ada beberapa permasalahan, terus ada solusi. Jadi yang pertama permasalahannya adalah lemahnya motivasi. Ketika saat itu latar belakang dari lemahnya motivasi adalah terlalu tua untuk belajar. Itulah yang pertama doktrin yang ada di orang dewasa. Ketika orang sudah menjadi dewasa, dia akan malu ketika belajar. Nah, maka dari itu teman-teman harus termotivasi dulu. Yang pertama, termotivasi adalah dari internal diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah terbangun dan terpondasi, maka dari itu dia akan bangkit dan terbangun dan terbentuk setelah itu. Yang kedua, ketika sudah termotivasi, seorang fasilitator setiap kali dan harus selalu mengingatkan dan memperkuat motivasi yang ada di dalam diri teman-teman tersebut. Jadi ketika pembelajaran beriringan, teman-teman fasilitator juga harus mengingatkan dan memperkuat motivasi yang ada di dalam internal dirinya tersebut. Jadi biar kuat motivasi itu, biar selalu menjadi doktrin dalam dirinya bahwasanya dia masih ada kesempatan untuk belajar. Ya, yang pertanyaan yang gitu. Yang kedua permasalahannya ialah daya ingat, yang menjadi permasalahan semua manusia, karena manusia nggak akan lepas dari salah dan lupa. Itu normalnya manusia, bahwasanya ketika umur bertambah maka daya ingat itu akan selalu berkurang. Itu sudah kodrat alam. Yang pertama, karena itulah kejadian ini secara real, solusinya adalah kita harus menyinkronkan saat pembelajaran. Kita harus menunjukkan bahwasanya pembelajaran ini sesuai, materi ini sesuai dengan real kejadian yang nyata yang dialami oleh teman-teman tadi, teman-teman peserta didik. Ketika saat itu ingatan itu akan selalu ada di benak kita gitu. Jadi masih selalu ada, dan juga ketika hanya mengingat sebuah teori, dia akan lupa karena usia yang sudah bertambah. Tetapi melainkan saat ada kejadian-kejadian kita samakan dengan materi kita, itu akan menambah daya ingatnya. Nah, yang ketiga, untuk permasalahan dan juga solusi berikutnya ialah yang ketiga, ialah permasalahan tentang teman-teman tidak mau untuk diajak melalui perubahan, tidak mau diajak untuk berubah. Nah, menolak terhadap perubahan, itulah bahasa yang tepat. Tidak bisa dimungkir bahwasanya ada sebuah yang mengatakan al-muhafadzatu 'ala qadimi shalah wal akhdhu bil aslah. Jadi
ada tradisi lama yang baik kita pertahankan, dan ada tradisi yang baru dan yang baik kita ambil. Jadi seperti itu. Meskipun ada yang kuno itu masih baik kita pertahankan, ada yang baru, ada yang lebih baik kita pakai. Jadi sama-sama kita pertahankan dan juga ada yang kita pakai. Kita sinkronkan antara teman-teman sekalian. Kita lanjut ke video yang episode ketiga, ya, yaitu tentang menanggapi bahwasanya metode-metode untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan orang dewasa. Yang pertama yang perlu diketahui adalah metodenya kita menghindari sikap bahwasanya peserta didik itu tidak tahu apa-apa. Nah, itu wajib dihindari bahwasanya kita tidak menggurui di situ. Nah, jadi ya kita anggap setara lah. Kita membantu teman-teman peserta didik untuk belajar, bukan kita menggurui teman-teman peserta didik, karena di sini tarafnya orang dewasa, bukan anak-anak. Oke, yang selanjutnya nomor 2, kita menggali pengalaman peserta didik dan menghubungkan dengan materi pembelajaran orang dewasa. Nah, kita sinkronkan. Nah, terus yang ketiga, izinkan peserta didik untuk belajar dan mencari kasus-kasus tentang kehidupannya. Biarkan teman-teman itu mencari solusi sendiri. Nah, kita menemani sebagai tim fasilitator. Kita harus menemani saja, bukan mencarikan, tapi kita menemani teman-teman peserta didik untuk mencarikan solusi dari semua permasalahannya. Jadi peserta mencari permasalahan dan kasus-kasus, dan teman-teman juga mencari sendiri. Nah, tapi kita juga menemani dan mengarahkan, oh di situ tempatnya permasalahan, oh di situ tempatnya solusi, kita arahkan. Nah, cukup itu. Ada 2 pertanyaan dan beberapa solusi dari kami. Sekian, wallahu waffiq ila aqwamit, semoga tetap unik, tiada konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.